Bangsa ini lahir dari kesadaran, juga ide dan gagasan. Kesadaran akan pentingnya kemerdekaan berdasar kesetaraan, berdasar kebinekaan. Gagasan berkembang menjadi cita-cita membangun bangsa dan negara untuk semua. Gagasan membentuk bangsa dan negara bernama Indonesia. Gagasan menjadi jantung yang memompa cita-cita. Gagasan membuat kita memiliki visi, memiliki mimpi, punya harapan akan masa depan. Gagasan menjadi intisari berdirinya bangsa dan arah langkahnya kaki-kaki. Dan inilah Gagas RI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Ketua Umum PBNU Kiai Haji Yahya Kholil Stakuf. Terima kasih Gus telah hadir di Menara Kompas di tengah kesibukan Gus Yahya menyiapkan 1 abad Nahdlatul Ulama. Kepada Profesor Dr. Frans Magni Suseno, terima kasih Prof, Guru Besar Etika Moral yang baru saja menunaikan tugasnya melakukan pembelaan secara terbuka kepada Barada Richard Eliezer. Prof, terima kasih telah hadir. Kepada Mas Abdul Malik Gismar, dosen Universitas Paramadina, terima kasih Mas Malik telah hadir di Menara Kompas. Dan Habib Hussein Jafar Al-Hadar, dai milenial, dai yang kadang-kadang sangat digemari oleh milenial, telah hadir di Menara Kompas. Dan beberapa teman-teman yang telah hadir, ada Mas Andreas Hugo Parera, Mas Andreas dari PDI Perjuangan, Mas Hasto Atmojo, Mas BK Ulung, Mbak Titi Anggraini, Mas Aminuddin, staf khusus dari Presiden Jokowi, Mas Andi Budiman, ya, CEO dari KG Media. Bapak Ibu sekalian, hari ini kita berkumpul di Menara Kompas untuk sejenak berhenti, sejenak menjauhkan diri dari peristiwa-peristiwa politik yang kadang begitu mampat. KG Media memang mendesain acara ini, Gagas RI, menggagas soal Indonesia. Sekaligus kita juga mau bertanya, di mana sebetulnya Indonesia berada? Kita ingin mencoba menggali apa yang sedang terjadi dengan bangsa ini. Bukan hanya menelisik lebih dalam soal apa yang terjadi dengan bangsa ini, tapi kita ingin juga menemukan apa yang sering ditulis oleh Mas Sukidi Mulyadi yang akan menjadi moderator hari ini, Indonesian Dream. Mimpi soal Indonesia. Sukidi berulang kali selalu mengatakan, kalau Amerika punya American Dream, mengapa Indonesia tidak punya Indonesian Dream? Dream itu tentunya bukan 2045 yang sekarang sedang diperebutkan, tetapi dream soal Indonesia 2045 ketika 100 tahun Republik, bukan 2024 yang sekarang sedang diperebutkan. Kita KG Media selalu mengutip apa yang disampaikan oleh Khairil Anwar bahwa kita ingin hidup 1000 tahun lagi. Forum ini bukan forum debat kusir. KG Media mencoba mengadopsi, mencoba mengabsorpsi pikiran-pikiran dari Bapak Ibu sekalian untuk kemudian disiarkan melalui berbagai platform di KG Media.
KG Media ingin berkontribusi kepada peradaban, kepada kemanusiaan, dan kepada bangsa ini. Hari ini adalah kick off. Hari ini adalah perdana. Gagas RI yang perdana yang mengambil tema soal agama dan kemanusiaan. Banyak isu-isu strategik yang luput dari logika algoritma Google yang tidak pernah diperdebatkan. KG Media secara sadar mengambil isu-isu yang tidak seksi di kalangan Google untuk dibicarakan secara lebih terbuka, untuk mengenali apa sebetulnya yang menjadi masalah bangsa ini. Hari ini kita bicara soal agama dan keindonesiaan, agama dan kemanusiaan. Dalam periode kedua, mungkin saja kita berbicara soal teknologi dan kemanusiaan, berbicara soal artificial intelligence, berbicara soal bukan hanya digital disruption, tapi kita juga harus berbicara soal biological disruption yang sudah ada di depan mata. Kami KG Media berterima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang ingin bersama-sama dengan KG Media untuk membayangkan Indonesia yang dicita-citakan. Sebagai moderator hari ini, saya mengundang seorang kolumnis di Kompas yang pikirannya, yang tulisannya kadang begitu menghendak. Sukidi Mulyadi. Kita berikan aplaus kepada Sukidi. Sukidi mendeklarasikan di Kompas, kalau menulis kolom di Kompas itu adalah pemikir kebinekaan. Sukidi, kenapa milih atribut sebagai pemikir kebinekaan? Pertama itu kehormatan dari Mas Suta, tetapi setelah merenung bahwa memang itu adalah kemajemukan yang menjadi ciri khas Indonesia itu sendiri. Kemajemukan orang dan kemajemukan pikiran. Kemajemukan agama, kemajemukan etnis, kemajemukan suku, kemajemukan ras, dan seterusnya. Dan itu adalah DNA dari Indonesia. DNA dari Indonesia. Karena itu menjadi pemikir kebinekaan, artinya mencintai dan merawat kebinekaan Indonesia. Merawat kebinekaan Indonesia. Satu artikel yang menarik dari Sukidi yang dimuat di harian Kompas, ya. Kalau berbicara soal negara, mafia, dan rakyat. Pemikiran itu bahkan diartikulasikan, diamplifikasikan oleh Uskup Agung Jakarta, Ignatius Kardinal Suharyo. Kenapa Anda menulis mafia? Karena mafia telah menggerogoti dan menggerus inti dari republik ini. Sementara republik ini berasal dari bahasa Latin, res and publica, yang bermakna adalah kepentingan publik. Sementara mafia itu menggerus kepentingan publik, republik itu demi kepentingan publik. Republik demi kepentingan publik. Saya tidak akan membicarakan, saya hanya menghangatkan suasana dari Sukidi yang akan menjadi host pertama di moderator ini. Tetapi kemudian diskusinya adalah yang akan dipandu oleh Sukidi sekarang ini adalah bagaimana sebetulnya peran agama untuk keindonesiaan dan untuk kemanusiaan. Sukidi, ini waktu untuk Anda untuk menggali bagaimana peran agama bukan untuk membelah, tetapi justru untuk menyatukan bangsa ini. Sukidi, silakan melanjutkan panggung ini untuk Anda. Terima kasih sahabat dan guru saya, Mas Budiman. Saya diberikan pesan oleh Mbak Rosi agar tampil tidak terlampau bagus dan melebihi dari gurunya. Karena itu akan mengancam posisi beliau sebagai host yang favorit di Kompas. Jadi saya tampil seadanya saja. Terima kasih. Gagasan Republik Indonesia ini merupakan satu ikhtiar bersama untuk mengeksplorasi gagasan-gagasan terbaik bagi kemajuan Indonesia. Lebih dari 77 tahun silam, pertukaran gagasan dan pikiran brilian untuk Indonesia merdeka telah menjadi tradisi intelektual yang kokoh
di kalangan para pendiri bangsa. Mereka bertukar pikiran secara cerdas dan kritis untuk mendesain Indonesia sebagai negara bangsa modern, modern nation state. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang seringkali menjadi rujukan Kiai Yahya Stakuf merefleksikan satu tesis besar bahwa Republik ini didirikan dengan gagasan dan pikiran modern demi kejayaan peradaban Indonesia yang diimpikan sejajar dengan peradaban dunia. Karena itu, Gagas RI ini menjadi ajang tukar pikiran antar kita untuk melanjutkan pikiran-pikiran terbaik para pendiri bangsa dan sekaligus berikhtiar untuk mewujudkan impian mereka dalam konteks Indonesia hari ini dan Indonesia ke depan. Sebagai negara yang diproyeksikan untuk semuanya, kata Bung Karno, Indonesia memanggil kita untuk mencurahkan gagasan dan pikiran cerdas untuk kemajuan bangsa. Itulah yang telah diteladankan antara lain oleh almarhum Jakob Utama, yang selalu bergumul dengan gagasan dan pikiran besar untuk kemajuan Indonesia. Buku yang disusun oleh Mas Larto, Syukur Tiada Akhir, Jejak Langkah Jakob Utama, yang juga dikasih pengantar yang cukup bagus dari Mas Budiman, menjadi saksi intelektual tentang bagaimana Jakob Utama bergumul dengan ide besar dan inovatif. The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism, yang terbit pertama kali di Jerman tahun 1904-1905. Jakob Utama menyadari sepenuhnya bahwa di tengah dominasi doktrin kapitalisme material yang digagas oleh Karl Marx, Max Weber ingin mengajukan satu ide dan keyakinan di kalangan Protestan asketis, terutama Calvinis, bahwa ide dan keyakinan itu menjadi kekuatan sejarah yang efektif dalam membangun dan mengubah peradaban dunia. Dari Weber, Jakob Utama belajar tentang belief matters, idea matters. Dari Harrison dan Huntington, dua profesor terkemuka di Harvard, Jakob Utama belajar culture matters. Dan pergumulan intelektual Jakob Utama dengan gagasan besar ini didermabaktikan untuk meletakkan peran sentral gagasan, nilai, agama, dan budaya agar berada di pusat, tidak di pinggiran, sebagai satu sumber yang menggerakkan kemajuan bangsa Indonesia dan sekaligus membentuk peradaban yang mulia yang dicita-citakan oleh para pendiri bangsa. Dalam konteks inilah, Gagas RI edisi pertama ini mendapatkan satu kehormatan atas kehadiran dan kesediaan Kiai Yahya Khalil Stakuf, Ketua Umum PBNU, dan kami memberikan kesempatan kepada Kiai Yahya untuk pertama memberikan renungan keagamaan dan kemanusiaan untuk Indonesia, dan kedua, memformulasikan satu prinsip dasar kesetaraan yang Gus Yahya sering gelurakan melalui fikih peradaban, yang berujung pada pentingnya falsafah dasar kesetaraan antar warga, dan terakhir tentu saja terkait dengan sumbangsih pemikiran Gus Yahya untuk membangun peradaban dunia. Kami persilahkan Gus Yahya, kita berikan aplaus setinggi mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi washabihi wa wala. Mabat, Romo Magnis yang saya hormati, Pak Abdul Malik, Habib Hussein, Mas Budiman, para hadirin sekalian. Saya tersanjung sekali malam ini, sehingga membuat saya bahagia. Mudah-mudahan saya tidak melebihi jatah waktu yang disediakan, karena biasanya orang bahagia itu cenderung banyak omong, sehingga ada ancaman saya ngomong terlalu banyak. Mas Sukidi yang saya hormati, yang walaupun katanya tampil apa adanya, tapi ternyata sudah tampil berlebihan.
jasnya aja ukurannya terlalu besar. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian yang saya hormati, bangsa kita ini memang bangsa yang beruntung sekali. Kita ini beruntung sekali dilahirkan sebagai bagian dari bangsa Indonesia. Kita sangat beruntung pertama karena kita ini menjadi satu bangsa secara sejati sebagai hasil dari giringan sejarah sekian lama. Jadi ketika kita bicara tentang bangsa Indonesia ini bangsa beneran ini. Yang tumbuh berkembang menjadi bangsa beneran melalui giringan sejarah selama berapa abad. Mulai dari zaman Sriwijaya dan seterusnya kita menjadi sungguh-sungguh punya rasa kebangsaan yang sejati. Ini sebetulnya kalau kita bandingkan dengan berbagai negara atau bangsa yang lain, ini cukup langka sebetulnya. Cukup langka. Kalau saya bandingkan misalnya dengan negara-negara di pantai utara Afrika misalnya. Apakah bangsa Maroko misalnya punya akar sejarah yang begitu dalam seperti yang kita miliki? Tidak. Bangsa Aljazair, Libya, mereka adalah bangsa-bangsa yang diciptakan kurang lebih oleh kolonialisme. Yang ketika pergi kemudian mengiris-iris wilayah yang tadinya mereka duduki itu. Seperti mengiris martabak jadi satu negara dan negara yang lain. Sehingga kalau kita tanya siapa itu bangsa Tunisia? Sebetulnya tidak ada greget seperti yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Kalau kita tanya siapa itu bangsa Yordania? Tidak ada greget seperti bangsa Indonesia. Karena Yordania itu hanya tanah yang diberikan kepada keluarga Syarif Hussein, saudaranya Habib Hussein ini, yang terusir dari Hijaz, kemudian diberi jatah tempat di Yordania. Apa itu bangsa Saudi? Saudi ini adalah satu tribe, satu suku klan yang menguasai wilayah. Apakah bangsanya ini adalah bangsa Saudi? Ya, bagaimana mungkin? Ini negara yang dikuasai oleh satu keluarga, yaitu keluarga Saud. Itu sebabnya disebut Al-Mamlakah Al-Arabiyah As-Saudiyah. Karena dikuasai oleh keluarga Saud. Keluarga Ja'far, keluarga Al-Haddad tidak ikut. Nah, ini berkah yang luar biasa untuk kita. Dengan modal rasa kebangsaan yang mengakar jauh sekali, itulah kemudian. Dan lagi-lagi dengan anugerah yang luar biasa besar, kita punya pemimpin-pemimpin yang sejak lama, kalau kita hitung sejarah modern Indonesia, sejak kira-kira awal abad ke-20, kita dianugerahi oleh pemimpin-pemimpin yang bukan hanya sangat terlibat di dalam wacana kemanusiaan yang kosmopolit pada waktu itu, tapi bahkan mampu mengenerate, mampu menghasilkan versi mereka sendiri tentang bagaimana sesungguhnya wawasan kemanusiaan yang harus dikembangkan. Sehingga misalnya pada tahun 1928, Oktober 1928, pemimpin-pemimpin muda kita sudah melangkah sampai kepada kesepakatan tentang kebersatuan, kebersamaan, dan kesetaraan, yaitu dengan Sumpah Pemuda. Ketika mereka menyatakan satu nusa, satu bangsa, satu bahasa, Indonesia, itu berarti bahwa semua anak bangsa ini adalah setara, bersatu, dan bersama. Ini kalau diukur dari ukuran Indonesia sendiri, ini adalah satu inisiasi yang luar biasa yang akan menentukan sejarah kita ke depan. Tapi lebih dari itu,
ini adalah wawasan yang sangat relevan di dalam konteks peradaban global secara lebih luas. Karena di sini, di dalam Sumpah Pemuda itulah semua perbedaan etnik, semua perbedaan identitas yang lain termasuk agama diabaikan untuk bersatu bersama secara setara. Sesuatu yang tidak kita temui dimanapun, belahan dunia manapun, selain di Indonesia. Kalau bangsa Amerika misalnya membanggakan konstitusinya yang menyatakan demokrasi dan bahwa setiap orang dilahirkan setara, nyatanya mereka baru bisa mengimplementasikan itu, baru bisa mewujudkannya dalam kenyataan setelah tahun 60-an, 1960-an, kita lebih dulu. Kalau Jefferson mengatakan bahwa semua orang punya hak yang sama, itu semua orang maksudnya semua orang kulit putih. Kulit hitam tidak masuk. Tapi kita sudah dengan sangat tegas dan tulus. Tulus ini bukan cuma soal bunyi-bunyian, tapi betul-betul tulus. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa. Inilah yang kemudian menuntun perjuangan pergerakan nasional kita sehingga mencapai kemerdekaan, ya, dengan konsolidasi gagasan yang justru semakin kuat, semakin kokoh, mengarah kepada basis kemanusiaan, sehingga Indonesia ini diproklamasikan sebagai negara kebangsaan, dan sehari sesudah proklamasi ditetapkan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar negara. Yang tegas-tegas di situ fondasi dari seluruh konstruksi kebangsaan dan kenegaraan yang dibangun itu adalah kemanusiaan universal. Bahwa sesungguhnya kemerdekaan ialah hak segala bangsa. Dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Ini luar biasa. Sampai sekarang saya belum menemukan tandingan bagi konstitusi negara seperti yang kita miliki ini dari konstitusi-konstitusi negara lainnya. Nah, maka Bapak Ibu sekalian, kita pertama-tama harus melihat bahwa filosofi, falsafah kebersamaan dan kesetaraan ini bukan hanya sebagai modal, tapi sebagai mandat proklamasi. Ini penting supaya kita pertama tidak membuka pintu bagi penyangkalan atas falsafah kebersamaan dan kesetaraan ini. Karena ini sudah menjadi mandat proklamasi. Kalau kita masih mau Indonesia, ya kita harus berpegang teguh pada kesetaraan dan kebersamaan. Kalau ada yang tidak mau setara, tidak mau bersama, berarti tidak mau Indonesia. Dan kedua, makna pentingnya adalah bahwa ini merupakan mandat untuk membangun peradaban yang relevan, bukan hanya untuk Indonesia saja, tapi untuk peradaban global untuk seluruh umat manusia. Kalau kita lihat sekarang, sebetulnya yang dibutuhkan oleh umat manusia hari ini adalah suatu tatanan, suatu kehidupan bersama yang menyediakan ruang yang setara bagi semua orang, terlepas dari perbedaan latar belakang apapun. Dan ini sebetulnya visi yang baru. Dulu sebelum Perang Dunia Kedua, dunia ini adalah rimba pertarungan antar identitas yang tidak segan-segan diwujudkan ke dalam kekerasan dan perang. Dulu itu perang itu normal. Islam dengan Kristen itu perang ratusan tahun. Saya kira Romo Magnis tahu betul ini. Bagaimana perang salib sampai 3 kali. Bagaimana perang antara Turki Utsmani melawan kerajaan-kerajaan Kristen Eropa. Perang normal pada waktu. Jadi aslinya dulu Islam sama Kristen itu musuhan, Romo. Dan ini berlangsung lama sekali.
Begitu juga misalnya Islam dengan Hindu. Ini konflik luar biasa di India. Yang sangat mendalam dan ratusan tahun terjadi. Bukannya itu, kalau kita lihat misalnya Islam yang Sunni dengan yang Syiah, ratusan tahun terlibat konflik dan peperangan. Kristen juga sama di Eropa, yang namanya Spanyol, Belanda, Italia, Perancis, Inggris itu tidak perang di semua front. Baik darat, laut maupun udara. Ini seperti pil obat mabuk. Darat, laut, dan udara perang semua mereka. Dasarnya apa? Dasarnya perbedaan identitas bukan hanya soal rajanya, tapi juga soal agamanya. Yang Katolik, yang satu Protestan, yang lain Anglikan dan sebagainya. Dan diskriminasi juga masih normal. Nyatanya kita masih dijajah Belanda dan orang pribumi warga kelas 3 setelah Asia Timur asing dan kulit putih Eropa pada waktu itu. Dan ini dianggap sebagai sesuatu yang normal dan dijalankan di mana-mana. Walaupun Abraham Lincoln sudah menyatakan melarang perbudakan pada tahun berapa itu, tapi nyatanya diskriminasi masih diberlakukan secara hukum. Bukan hanya soal budaya hukum. Orang kulit hitam baru memperoleh hak untuk memilih setelah tahun 60-an. Kita tahun 55 pemilu sudah melaksanakan pemilu yang betul-betul murni berdasarkan universal vote rights. Semua orang boleh memilih, tak peduli apapun perbedaan latar belakangnya. Kita ini lebih dulu dari Amerika. Dan sekarang kita bisa lihat bahwa di tengah berbagai macam gejolak yang terjadi di dunia ini, sebetulnya jawabannya ada pada visi Indonesia tentang peradaban ini. Yaitu bahwa sesungguhnya kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Dan penjajahan di atas dunia, penjajahan apapun, termasuk penjajahan mafia, penjajahan ekonomi, penjajahan bukan hanya penjajahan politik, penjajahan budaya dan lain sebagainya harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Nah maka Bapak Ibu sekalian, agama-agama sebetulnya sampai hari ini masih dalam pencarian tentang bagaimana agama harus berfungsi di dalam konteks realitas kita hari ini. Kenapa? Karena konflik telah berlangsung begitu lama sehingga menjadi kemapanan. Bahkan dilembagakan di dalam berbagai layer keberagamaan, termasuk dalam wacana-wacana tentang ajaran-ajaran, di dalam tafsir-tafsir tentang ajaran. Dilembagakan konflik ini. Pandangan bahwa kelompok di luar kelompok agamanya sebagai musuh, sebagai saingan, sebagai lawan, ini dilembagakan. Termasuk di dalam Islam sendiri. Saya belajar agama sejak kecil, sejak kanak-kanak sampai tua begini, itu masih banyak elemen-elemen di dalam ajaran-ajaran yang diajarkan kepada anak-anak kita yang problematis dalam soal hubungan antar agama yang berbeda. Kemarin tahun 2019 Nahdlatul Ulama menggelar Munas Alim Ulama di Banjar dan dari bahsul masail diskusi di antara para ulama itu kemudian disimpulkan bahwa kategori non-muslim atau kafir tidak lagi relevan dalam konteks negara bangsa modern. Jadi ini bukan soal sebutan kafir atau tidak kafir. Bukannya soal sebutan yang kafir diganti non-muslim, tidak. Ini soal konsekuensi dari kategorinya, konsekuensi hukumnya. Karena kenapa harus dikatakan begitu? Karena di dalam wawasan klasik, dalam wawasan yang lama, kategori kafir itu membawa konsekuensi diskriminasi. Nah, sekarang dengan adanya tatanan berupa negara bangsa modern ini, kita nyatakan bahwa kategori non-muslim, bukan yang soal sebutan. Waktu itu yang diributkan itu soal sebutannya katanya.
Kenapa nggak boleh ngomong kafir, harus non-muslim? Nanti Qurannya dirubah, ya ayyuhalladzina kafaru jadi ya ayyuhalladzina non-muslim gitu apa gimana gitu. Diribut, padahal ini bukan soal sebutan. Disebut non-muslim juga, kalau masih didiskriminasi sama saja. Yang kita tidak mau adalah diskriminasi sebagai konsekuensi dari status, sebagai konsekuensi dari kategori. Dan ini merupakan wawasan yang sama sekali baru, belum pernah ada sebelumnya. Di negara-negara yang lain, ulama di negara-negara yang lain, seperti di Timur Tengah misalnya, sampai hari ini belum berani menyatakan hal yang sama. Karena kuatnya pelembagaan dari wawasan ini. Karena dulu konflik memang begitu lama terjadi sehingga menjadi kemapanan. Dan sampai sekarang masih ada konfliknya. Sampai hari ini masih ada konfliknya. Dan konfliknya juga memang melawan kafir. Ya, di berbagai titik di Timur Tengah itu. Sehingga mereka belum berani menyatakan hal yang demikian. Tetapi kita bisa lihat Bapak sekalian, kalau ke depan, kalau ini kita biarkan terus, pandangan yang melihat lian, melihat kelompok lain sebagai lawan, sebagai musuh ini kita biarkan, peradaban umat manusia ini tidak akan selamat. Karena yang terjadi adalah konflik yang menjadi kerusuhan, karena di mana-mana orang dengan perbedaan latar belakang identitas hidup berdampingan, bertetangga satu sama lain. Sehingga kalau kita perbolehkan permusuhan antar identitas, yang terjadi adalah kerusuhan di mana-mana, rusaknya dan runtuhnya tatanan masyarakat, dan ujungnya tidak bisa kita tolak adalah keruntuhan peradaban secara keseluruhan. Nah, bagaimana kita menemukan posisi agama di tengah-tengah keadaan seperti yang kita alami hari ini? Karena kalau kita harus meninggalkan agama tidak mungkin. Karena iman itu, orang kalau sudah iman, itu tidak bisa ditawar. Maka saya bilang ketika ada yang murtad, saya bilang ya kalau murtad berarti memang ya dari sononya belum Islam, saya bilang. Makanya bisa murtad. Kalau sudah iman betul tidak bisa sudah. Begitu juga kalau ada orang Katolik misalnya masuk Islam berarti belum Katolik gitu. Kalau sudah terlanjur Katolik susah, itu Rosi saya tawarin jadi pengurus NU masuk Islam dulu juga tidak mau dia. Karena terlanjur iman. Jadi tidak bisa kita menganggap agama meninggalkan agama. Tapi bagaimana posisi agama? Nah, kita juga mungkin tidak ingin agama ini sungguh-sungguh diasingkan dari ruang publik. Agama mungkin memang perlu dihadirkan di ruang publik. Saya sebagai seorang yang beriman, saya ingin melihat ekspresi agama di ruang publik. Tapi dengan cara apa? Biasanya orang-orang itu mengejar kehadiran agama di ruang publik dalam bentuk simbol-simbolnya. Dalam bentuk simbol-simbolnya. Dan kehadiran dalam ruang politik dalam bentuk orang-orangnya, itu muslim atau tidak muslim. Pilih muslim aja, walaupun koruptor itu nanti masuk surga masih gitu. Non-muslim itu walaupun jujur nanti masuk neraka, misalnya begitu. Ini melihat kehadiran di dalam ruang politik sebagai orang. Orangnya muslim atau enggak. Bahkan juga di ruang ekonomi, sehingga tempo hari ada yang bilang ini Indonesia ini yang yang miskin muslim semua. Sebagian besar muslim yang kaya, sebagian besar non muslim. Seolah-olah orang-orang kaya itu menjadi kaya karena non muslim. Atau yang muslim itu menjadi miskin karena muslim. Sehingga kehadirannya diukur dari orang. Nah, saya kira kita perlu kembangkan satu wawasan baru tentang kehadiran, tentang fungsi agama ini, yaitu bahwa agama ini perlu kita hadirkan secara lebih substansial.
nilai-nilai yang kita hadirkan. Kemarin dalam forum yang diprakarsai oleh NU yaitu R20 di tengah-tengah G20 kemarin, salah satu kesimpulan dari diskusi itu adalah bahwa kita ingin agama ini, nilai-nilai agama ini diinfuskan, diresapkan ke dalam kebijakan-kebijakan ekonomi politik. Supaya kebijakan-kebijakan ekonomi politik itu dan di dalam struktur ekonomi politik itu sendiri diwarnai oleh nilai-nilai agama. Nah, dengan cara apa? Ya dengan cara mewujudkan nilai substansialnya tentang keadilan, tentang rahmah, tentang kesetaraan, kejujuran dan lain sebagainya. Nah, ini saya kira yang perlu kita upayakan, kita kembangkan untuk Indonesia masa depan. Bagaimana agama tetap hadir di ruang publik sebagai substansi, sebagai nilai-nilai. Maka misalnya di dalam hukum, saya juga ingin syariat Islam ini bisa diresapkan di dalam hukum-hukum yang menjadi produk ke legislasi kita. Tapi dengan cara apa? Ya dengan cara bahwa elemen nilai yang diperkenalkan itu diintrodusir sebagai kepentingan umum. Jadi kalau kita misalnya menginginkan satu nilai Islam ini bagi yang Muslim, ya, ingin mempromosikan suatu nilai Islam untuk dilembagakan secara hukum, kita harus sediakan argumentasi universal. Jangan menuntut hanya berdasarkan Quran dan hadis. Itu namanya parsial. Hukum harus imparsial. Kecuali hukum-hukum yang bersifat fakultatif. Seperti hukum keluarga, soal nikah, talak, cerai misalnya itu kan fakultatif. Hukum keluarga dan sudah diberikan ruang oleh negara. Tidak masalah. Tapi hal-hal yang menyangkut kepentingan publik secara luas, ya, kita harus kembangkan, harus ada argumentasi universal yang bisa diterima secara universal. Bukan hanya berdasarkan kepentingan sepihak dari satu kelompok saja. Maka terus terang saja, saya sampaikan secara terbuka, saya sebetulnya kurang setuju dengan gagasan tentang perda-perda syariat misalnya. Karena perda-perda syariat itu mengasumsikan afirmasi kepada kelompok Islam saja. Sementara yang kafir-kafir tidak atau diabaikan kepentingannya. Seolah-olah. Nanti saya kira tidak tidak konstruktif bagi pemeliharaan harmoni kehidupan masyarakat kita. Nah, kita harus temukan cara, ya kita ingin, dan saya kira bukan cuma Islam. Umat Katolik, umat Hindu, umat Buddha dan lain sebagainya ingin bahwa nilai-nilai agama mereka termanifestasikan di ruang publik. Nah, yang harus kita upayakan adalah bahwa manifestasi itu dalam bentuk nilai-nilai substansialnya. Bukan hanya simbol-simbol formalnya dan bukan hanya orangnya. Itu sebabnya kita sekarang ini menolak politik identitas. Kita menolak agama dijadikan senjata politik untuk menggalang dukungan. Karena itu akan berbahaya sekali. Dan sudah ada contohnya. Kita tidak mau seperti India, kita tidak mau seperti Nigeria, Somalia, dan lain sebagainya. Tidak boleh. Maka kita harus cegah betul, jangan sampai agama dan identitas primordial ini dijadikan senjata politik. Tidak boleh. Nah, lalu siapa yang harus kita pilih? Ya orang yang mewakili kredibilitasnya sendiri sebagai pribadi. Maka saya nyatakan tidak boleh, tidak akan ada calon presiden atau wakil presiden atas nama NU misalnya. Kalau ada orang NU jadi calon itu atas nama kredibilitasnya sendiri, bukan atas nama NU.
Karena ini juga bibit dari politik identitas kalau kita turuti. Nah, dengan demikian kita bisa mencegah kompetisi yang berpotensi membawa dampak destruktif terhadap harmoni masyarakat. Dan ke depan, kalau kita berhasil membangun konstruksi sosial politik, ekonomi, di mana agama memperoleh fungsi, mendapatkan fungsi yang proporsional, yaitu menjadi penyumbang bagi nilai-nilai, penyumbang bagi terwujudnya kehidupan yang lebih baik berdasarkan nilai-nilai substansial dari agama itu, kita sesungguhnya menyumbangkan model yang sangat dibutuhkan oleh peradaban dunia seluruhnya. Nah, mudah-mudahan dengan modal semangat kebangsaan kita ini, kita mampu sungguh-sungguh merawat berkah istimewa dari Indonesia ini, dan di masa depan sungguh-sungguh menghadirkan Indonesia sebagai role model bagi peradaban dunia, insya Allah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Gus Yahya atas ceramahnya yang sanggup mencerahkan dan inspiratif. Saya kira pada poin terakhir itulah yang menjadi inti dasar dari ceramah beliau, bahwa Indonesia bisa menjadi role model bagi peradaban dunia. Terutama pertama, karena Indonesia memang didesain sebagai negara bangsa modern dengan pembukaan Undang-Undang Dasar yang memberikan satu penekanan pada kemerdekaan sebagai hak dasar setiap bangsa. Yang kedua, yang tak kalah menariknya adalah wawasan Gus Yahya untuk memberikan satu penekanan pada prinsip dasar kesetaraan sebagai fondasi hidup di tengah kebinekaan. Bahwa kita semua memang dilahirkan secara setara, memiliki hak yang setara, dan karena itu berhak diperlakukan secara adil dan setara. Inilah the basic principle of equality yang beliau gelurakan. Dan kita bangga sekali memiliki pemimpin dan tokoh agama yang memiliki wawasan kesetaraan untuk Indonesia dan peradaban dunia. Saya kira 2 atau 3 hal penting itu yang saya highlight. Saya persilahkan pada Gus Yahya untuk kembali ke podium. Terima kasih Gus. Saya tadi tersenyum ketika beliau tahu jaket saya kebesaran. Itu artinya beliau itu benar-benar wali karena tahu bahwa jaket ini jaket pinjaman. Aduh, terima kasih. Saya akan memulai kepada Romo Magnis untuk memberikan apresiasi, tanggapan, dan if you like, kritik. Saya kira beliau lebih dari welcome. Terima kasih. Silahkan pada Romo Magnis. Terima kasih. Gus Yahya, teman-teman, saya sangat terkesan dengan yang dikatakan ini. Bagi saya Indonesia itu memang sesuatu yang mengagumkan dan memberi harapan untuk masa depan. Tadi Gus Yahya mengatakan kebangsaan. Indonesia kok majemuk luar biasa. Bangsa paling majemuk di seluruh dunia, betul-betul merasa bersatu sebagai bangsa Indonesia. Orang dari budaya etnik
dan agama yang berbeda, identitasnya oleh keindonesiaan tidak ditekan, melainkan diangkat dan dilindungi. Dan yang amat mengesankan tentu saja dalam hal ini kasus agama. Seperti tadi dikatakan, agama bisa menjadi masalah besar, bisa merusak. Indonesia itu bisa bersatu karena keagamaan bisa bersatu. Memang ada, saya kira, tradisi dalam sejarah bangsa di mana keagamaan pada dasarnya masuk dengan halus, dengan damai, dengan mengandalkan perasaan. Tentu saja mungkin saya juga boleh mengatakannya sebagai orang Katolik. Di Indonesia umat Islam berjasa luar biasa. Karena umat dengan 87% bangsa bisa bikin apa? Apa saja. Ternyata bikin bangsa di mana semua, juga yang lain-lain, merasa sama saja sebagai bangsa. Jadi bersedia menerima bahwa kita sebagai manusia dan tentu sebagai orang Indonesia itu sama. Saya boleh pada kesempatan ini juga mengatakan bahwa saya terus terang saja happy dengan NU. Jadi NU itu mungkin organisasi Islam terbesar di dunia. Di Indonesia menjadi faktor perdamaian. Tadi saya melihat panser-panser yang mengantar Gus Yahya. Ya, orang Katolik melihat bangsa, melihat panser itu selalu gembira karena mereka melindungi gereja-gereja kami pada waktu Natalan, waktu Paskahan itu di Indonesia. Saya kira itu pesan penting untuk masa depan. Saya juga setuju dengan pendapat harusnya Indonesia bisa dicontohi di lain bagian di dunia di mana itu tidak berhasil. Saya tidak mau masuk di situ, tetapi dari Indonesia bisa belajar. Kita semua tidak mengkompromikan agama sama sekali, tetapi bisa bersatu. Mungkin yang terakhir yang mau saya katakan, yang penting sekali di Indonesia kita membuat nyata solidaritas bangsa dalam arti jangan kita mengizinkan bangsa terpecah vertikal antara mereka yang di atas terus-menerus lebih kaya dan yang di bawah terus ketinggalan, belum sejahtera dan sebagainya. Mari kita bersama-sama berusaha supaya seluruh bangsa, ya dari Sabang sampai Merauke, bisa sejahtera, damai, adil, dan gembira. Terima kasih. Terima kasih Romo Magnis. Ini luar biasa. Saya kira silakan Gus. Ya, saya kira di situ sebetulnya ruang yang harus diisi oleh agama. Kita ini punya hukum, punya sistem hukum, punya aparat-aparat hukum, tapi namanya hukum tidak bisa secara absolut menutup semua lubang bagi kemungkinan-kemungkinan ketidakadilan, termasuk terbentuknya struktur ekonomi yang kurang adil, terbentuknya praktek-praktek politik yang tidak adil dan sebagainya. Saya kira lubang-lubang itu harus diisi oleh agama. Bagaimana supaya orang-orang yang punya kapasitas untuk mengembangkan kekuatan, baik itu kekuatan ekonomi, kekuatan politik, ini sungguh-sungguh bisa menjadi orang yang beragama secara sejati, mengamalkan ajaran-ajaran agamanya tentang keadilan, tentang kasih sayang, tentang kesetaraan,
dan tentang kepedulian kepada sesama. Begitu juga halnya misalnya yang terkait dengan soal lingkungan hidup. Kita punya hukum tentang lingkungan hidup, tapi toh praktek-praktek yang kurang memperdulikan lingkungan hidup masih terjadi di sana sini. Nah, dalam hal ini tentu kita butuh sebetulnya kehadiran agama sebagai nilai substansial untuk mendorong supaya para pelaku dalam kehidupan masyarakat kita ini sungguh-sungguh membawakan nilai agama yang substansial. Terima kasih. Saya kira pesan beliau tentang peran sentral agama dengan nilai-nilai yang substansial itu menjadi pesan penting. Terutama ada kata kunci yang Gus Yahya sebut tentang rahmah itu. Dalam tradisi Islam, Tuhan sering menyebut dirinya sebagai Ar-Rahman dan Ar-Rahim, God of compassion and God of mercy, dan Nabi diutus sebagai Nabi Rahmah, the Prophet of Mercy, dan Islam disebut sebagai Din Ar-Rahmah, Religion of Compassion to All. Saya kira itu pesan penting sekali yang menjadi salah satu inti dari gagasan besar Gus Yahya. Saya lanjut ke Beb Hussein, karena kekaguman Romo Magnis terhadap NU saya kira perlu diwakili oleh Beb Hussein, yang sejak lahir sudah Islam dan sudah NU. Terima kasih. Ya, terima kasih Mas Sukidi. Salam Gus Yahya, Kiai Yahya Khalil Stakuf. Saya ini Madura swasta. Orang Madura itu agamanya NU dan non-NU. Jadi gak ada Katolik, Romo, gak ada agama lain. Ya, pokoknya antara NU dan bukan NU aja agamanya orang Madura itu. Dan pertama-tama saya mau menyampaikan apresiasi atas gagasan yang disampaikan oleh Kiai Yahya Khalil Stakuf di Gagas RI ini. Saya rasa apa yang disampaikan seorang Gus Yahya itu berbeda dengan kita semua di sini. Karena beliau menjadi pimpinan organisasi Islam terbesar bukan hanya di Indonesia tapi di dunia yang kurang lebih membawahi 80 sampai 120 juta orang. Sehingga gagasan Kiai Yahya Khalil Stakuf itu menjadi sangat sentral bagi bangsa ini. Dan senang sekali karena gagasan itu saya kira seluruhnya itu harus saya amini, dan saya rasa kita semua setuju bahwa kita ingin lebih berfokus bukan kepada utamanya identitas atau simbol-simbol, tapi lebih berfokus kepada substansi sebagai gairah utama kita dalam menjalankan keberagamaan ataupun keberbangsaan kita sebagai masyarakat Indonesia. Nah, tapi yang ingin saya gali di kesempatan ini yang saya rasa tidak disinggung oleh Gus Yahya tadi, mewakili anak muda, khususnya generasi milenial Gus Yahya. Di sini ada Cak Nanto yang ketua pemuda Muhammadiyah, tapi saya rasa lebih muda saya ketimbang Cak Nanto. Dan ada Mas Aminuddin yang staf milenial presiden, tapi kayaknya masih lebih milenial saya Gus Yahya. Jadi saya aja yang mewakili anak muda hari ini. Realitasnya bahwa kita sedang memasuki gerbang di mana bonus demografi di depan mata, yakni jumlah anak muda menjadi yang paling mayoritas dari populasi Indonesia. Angkanya di 65%. Dan ditambah lagi mereka dihadapi kepada realitas baru kedua, yaitu media digital, Gus. Di mana sekarang angkanya 75% orang Indonesia itu tersambung secara digital. Bahkan per hari mereka menghabiskan waktu kurang lebih 8-9 jam dengan media digitalnya, yang itu isinya anak muda semua. Dan gagasan tentang satu bangsa itu utamanya dalam perspektif Ben Anderson itu kan imaginate communities, imajinasi bahwa kita itu satu bangsa, dan itu kerap mendapatkan tantangannya di media digital. Bagaimana kita terbelah karena politik, bahkan
karena hal-hal yang sederhana. Baru-baru ini karena urusan supporter bola. Bahkan saya pernah dimarahin di media sosial itu Gus, Habib sesat katanya karena makan buburnya itu tidak diaduk Gus. Jadi urusan bubur diaduk nggak diaduk ini bagi generasi muda bisa sangat serius itu. Artinya kita betul-betul terbelah, terpolarisasi dalam berbagai segmen di kalangan anak muda dan di media digital. Misalnya Kementerian Agama bahkan menyebut narasi moderat di media digital itu hanya menguasai 20% perbincangan agama. Dan narasi yang tidak moderat menguasai 63% tentang perbincangan keagamaan dan kebangsaan. Anak mudanya juga begitu. Riset PPIM tahun 2021 itu menyebutkan mayoritas generasi Z dan generasi milenial itu religius no, ekstremis yes. Jadi kira-kira mereka gak pernah baca Quran, sholat subuh jam 6:30 pagi, tapi kalau Quran dibakar di Swedia mereka marah-marah. Kalau ada orang yang ngapa-ngapain tentang sholat mereka marah, padahal dirinya gak sholat dan gak baca Quran itu. Itu realitas baru yang ada di hadapan kita, anak muda dan media digital. Dan saya rasa NU itu akan memegang peranan penting di sana. Karena 4% anak muda kita itu adalah santri Nahdien. Dan NU menguasai paling tidak separuh perbincangan keagamaan di media digital. Nah, apa yang kira-kira menjadi gagasan Kiai Yahya Khalil Stakuf dalam hal ini, Gus? Terima kasih. Silakan Gus. Terima kasih. Tadi saya bicara tentang bagaimana menghadirkan nilai-nilai substansial agama. Ini kalau dilihat secara dari sisi nalar yang sebaliknya, ini juga berarti bahwa memang agama itu harus dihadirkan di dalam platform-platform yang dominan di dalam masyarakat. Jadi gini, dulu itu Islam misalnya di Jawa dan di Nusantara ini bisa begitu cepat tersebar dan begitu dalam diterima oleh masyarakat karena dihadirkan melalui platform yang dominan, yaitu platform budaya Nusantara itu sendiri. Seperti wayang, kemudian musik, tari-tarian dan sebagainya memang menjadi ekspresi-ekspresi budaya yang dominan. Sehingga Islam hadir dan diterima secara cepat dan dalam oleh masyarakat. Nah, tapi ya kita harus sadar juga bahwa namanya budaya itu berkembang, tidak statis. Kemarin itu NU bikin wacana soal Islam Nusantara. Ini sebetulnya ini adalah, ya orang bicara apa definisinya, dalam definisi itu tidak penting. Sebetulnya ini cuma strategi komunikasi supaya kita punya alasan tentang untuk mengklaim otentisitas kita sebagai Muslim walaupun kita ini orang Nusantara, bukan orang Arab. Pokoknya sama aslinya, Islam kita ini sama aslinya dengan Arab, kira-kira gitu aja sebetulnya. Tetapi tidak berarti bahwa kita harus kemudian hanya terpaku, terkungkung di dalam apa yang kita imajinasikan sebagai warisan tradisi Nusantara. Karena apapun warisan tradisi ini adalah sesuatu yang tumbuh dan mewakili masa lalu. Kita harus mampu juga untuk masuk ke dalam platform-platform yang bisa membawa kita kepada masa depan, termasuk platform-platform digital. Nah itulah sebabnya maka kalau dulu itu dakwah ya, itu melalui pengajian-pengajian tradisional di podium-podium, ya sekarang saya kira memang harus lebih progresif di dalam memanfaatkan platform-platform digital ini karena memang ini yang dominan kenyataannya gitu. Dan Beb Hussein termasuk salah satu orang yang masuk
lebih cepat itu. Sebetulnya kalau di kampung-kampung mungkin kurang laku dia ini kalau diundang pengajian. Tapi di platform digital followernya banyak. Nah ini seperti yang begini ini yang ke depan kita butuhkan. Karena sekarang itu yang dominan. Begitu juga dalam hal yang lain. Ya. Misalnya kalau dulu itu dalam musik misalnya ada musik gamelan, musik tradisional seperti hadroh dan lain-lain. Kalau sekarang yang dominan dalam musik-musik populer, ada rock dan sebagainya, mari kita bawakan nilai-nilai agama ini dengan kendaraan ekspresi-ekspresi kontemporer semacam itu. Yang dominan secara kontemporer. Nah ini ya terus terang saja memang sampai titik ini memang belum sepenuhnya kita mampu melakukan. Paling tidak kalau saya bicara tentang NU sendiri belum sepenuhnya mampu melakukan. Tapi kita sudah menetapkan ini sebagai concern utama, salah satu concern utama. Dan kami membangun strategi untuk mengembangkan kapasitas di dalam arena ini. Nah, ke depan kalau kita ingin bisa menemukan jalan untuk memenangkan hati dan pikiran masyarakat, ya kita harus pandai memanfaatkan platform yang dominan tadi. Nah, soal generasi muda, generasi milenial ya, pertama sebetulnya ya kita punya concern ya, bahwa mereka cenderung ekstrim dan sebagainya. Tapi ya kita tidak perlu berkecil hati, terlalu berkecil hati soal ini. Gitu. Ya. Anak muda itu ya mereka masih belum selesai pertumbuhannya. Gitu. Bebu Sen nanti jadi gimana kita juga belum tahu karena masih muda dia. Nah, kita perlu agak sedikit berbesar hati dengan generasi muda ini. Kenapa? Karena mereka sebetulnya kurang terpapar trauma masa lalu, trauma konflik masa lalu. Generasi saya ini masih terpapar trauma-trauma konflik masa lalu. Saya masih mengalami, masih menyaksikan dengan mata kepala sendiri bagaimana orang NU dipukuli Koramil misalnya gitu. Masih punya trauma-trauma itu. Generasi sekarang mereka lahir sesudah reformasi, ya kan, generasi Z ini lahir sudah, mereka lahir di dunia bebas sudah. Mereka tidak terpapar trauma yang trauma yang negatif seperti yang dialami oleh generasi-generasi sebelumnya. Maka sebetulnya saya sebagai generasi tua, sebagai generasi generasi X ya, saya sebetulnya cukup optimis dengan generasi muda karena mereka lebih mudah diajak untuk menanggapi dunia ini secara realistis. Dan kuncinya sebetulnya ada di situ. Bagaimana kita menyikapi keadaan ini dengan realistis. Jangan cuma nuruti imajinasi sendiri, tapi realitasnya bagaimana. Misalnya kalau sampean mau berdebat dengan pendukung-pendukung khilafah itu, mari realistis saja. Kalau mau dirikan khilafah itu realistis atau tidak. Kalau kamu mau bikin khilafah, kamu harus bubarkan Indonesia, bubarkan Malaysia, bubarkan Saudi. Kalian mau perang berapa puluh tahun dan mau bunuh berapa miliar orang lagi supaya jadi khilafah itu. Apakah realistis? Tidak perlu bilang soal, tidak perlu ngutip ayat, tidak perlu hadis. Realitasnya aja. Masuk akal enggak itu? Dan saya kira generasi muda ini adalah generasi yang lebih rasional daripada generasi sebelumnya. Ini yang membuat saya lebih optimis sebetulnya dengan generasi muda kita. Mas. Terima kasih Yaya. Malam ini kita melihat bagaimana seorang figur besar dalam tradisi NU memberikan satu optimisme tentang Indonesia, bukan hanya karena fondasinya memang didesain sebagai role model untuk peradaban dunia, tapi juga nilai-nilai agamanya yang substansial, yang memberikan satu warna kesetaraan bagi Indonesia yang lebih adil, terbuka dan demokratis,
Dan terlihat bagaimana Gus Yahya dalam melihat generasi muda juga dengan semangat optimisme. Saya kira kita pantas optimis untuk melihat Indonesia hari ini dan ke depan, terutama setelah memperoleh pencerahan dari Gus Yahya. Saya kira ke Abdul Malik, silahkan untuk memberikan apresiasi, tanggapan, atau kritik, silahkan. Terima kasih Mas Sugiri, terima kasih banyak Gus Yahya. Orasinya tadi yang banyak sekali poinnya sebetulnya saya ingin diskusikannya, saya ingin banyak catatannya, banyak yang menarik sekali dan membuat kita optimistik juga gitu. Tapi saya ingin mengangkat satu saja yang tadi diringkas oleh Mas Sugiri dengan sangat baik tadi, yaitu persoalan semangat kebangsaan ya, yang lahir bersamaan dengan lahirnya Indonesia sebagai modern nation state. Tadi ya Mas Sugiri tadi sampaikan ya, sebagai negara bangsa modern tadi itu. Betul, kalau kita ikuti diskusi-diskusi di sekitar zaman itu, memang luar biasa betul aspirasi kebangsaan itu. Ada pertarungan yang luar biasa besar saya kira antara semangat mempertahankan lokalitas kalau boleh dibilang tradisi dan sebagainya dengan semangat humanisme universal yang disinggung Gus Yahya tadi itu. Saya ingin meneruskan sedikit nih Gus, dan barangkali nanti ingin tahu juga pendapat Gus Yahya seperti apa. Indonesia sebagai modern nation state, saya kira juga seperti nation state yang lain, itu punya semacam kegalauan atau bahkan insecurity saya kira. Ya, ada kekhawatiran gitu ya. Kekhawatiran apa? Kekhawatiran bubar, ya dari sejak lahir itu kita khawatir bubar, dan itu cukup beralasan. Kalau kita coba bayangkan ya, ketika Soekarno membayangkan Indonesia Raya dulu, itu yang dibayangkan kita mau seperti India gitu kan, misalnya All Indian Nations itu, atau All Indians Congress itu. India itu bukan cuma Punjab, India itu juga bukan cuma Bihar, bukan cuma Bengali ya, Benggala, tapi ketiganya seperti itu. India bubar, kan kalau dilihat ya, Benggala jadi ya negara sendiri, Pakistan, India split dengan korban yang luar biasa besar, berjuta-juta orang yang menjadi korban. Traumanya sampai hari ini, trauma di anak benua India itu sampai hari ini masih dirasakan, masih menentukan politik hari ini juga. Saya kira India hari ini itu juga barangkali ada reaksi terhadap pengalaman kolektif yang luar biasa, traumatik tadi yang disebut oleh Gus Yahya tadi itu. Jadi kekhawatiran bubar itu real juga sebetulnya kan gitu ya, ada ketakutan. Jadi residu ini itu selalu membuat kita kadang-kadang paranoid gitu ya, kadang-kadang takut, kadang-kadang khawatir gitu ya. Kenapa ini? Ya, sudah sekian lama, ini masih muncul lagi nih. Ya, antara lain, ya hari-hari ini kita dengar juga itu kekhawatiran itu. Saya membayangkan ada satu persoalan nih Gus, ya persoalan kenapa itu hidup terus, itu karena kita tidak bisa mengkonseptualisasikan, ya mengkonsepkan keragaman dan persatuan itu tidak sebagai dikotomi, ya. Kita selalu meletakkan keragaman itu di kutub yang lain dari persatuan. Sehingga jadi gini, identitas lokal itu selalu dipertentangkan dengan identitas nasional. Akibatnya kalau mau identitas nasionalnya kuat, identitas lokal harus lemah. Atau sebaliknya, kalau identitas lokalnya kuat, maka identitas nasionalnya akan lemah. Identitas lokal ini lokal dalam artian yang majemuk, yang macam-macam, ya agama, ya bahasa, ya etnisitas dan seterusnya. Ini saya kira selama ini kita pertentangkan, kita akan repot ini, karena keragaman kita nggak akan pernah selesai. Kita akan selalu punya identitas lokal yang
banyak, yang beragam. Bagaimana mengkonseptualisasikan keragaman dan persatuan tidak sebagai opposite, tidak sebagai dikotomi. Kita harus bisa membayangkan, orang Indonesia ini harus bisa membayangkan dirinya sebagai orang Jawa yang Jawa banget gitu misalnya, tapi juga Indonesia banget. Yang Islam banget, tapi juga Indonesia banget. Gitu. Yang Katolik banget, tapi juga Indonesia banget. Dua hal itu bukan dikotomi gitu. Dan saya kira sebetulnya mungkin, karena ya ini kuncinya adalah yang disampaikan oleh Gus Yahya tadi, tapi juga menjadi topik hari ini, yaitu persoalan kesetaraan tadi itu. Menurut saya identitas lokal itu organizing principle-nya berbeda dengan identitas nasional. Identitas lokal, organizing principle-nya, prinsip pengorganisasiannya itu kesamaan. Sameness of origin, gitu. Sama-sama agamanya, sama-sama daerahnya, sama-sama etnisitasnya. Sameness of origin. Tapi identitas nasional bukan itu prinsipnya, pengorganisasiannya. Tapi kesamaan tujuan, kesamaan goal. Goal sebagai apa? Sebagai orang yang sejahtera, yang berpendidikan, dan seterusnya yang dipenuhi oleh statusnya sebagai warga negara. Oleh karena itu di sini konsep kewarganegaraan menjadi sangat-sangat penting, menjadi krusial betul begitu. Ya, jadi tidak perlu dipertentangkan, kita harus bisa membayangkan menjadi orang yang setotok-totoknya apapun lokalnya itu ya, dan sepatriotik mungkin sebagai orang Indonesia, nggak perlu dipersoalkan. Tapi ini barangkali mudah diomongkan, tapi akan sulit. Saya kira juga bukan sulit, tapi kalau kita harus pandai menciptakan yang tadi saya sampaikan, ruang-ruang publik yang bisa mengakomodir itu, gitu ya. Ruang-ruang publik termasuk sekolah dan sebagainya yang bisa mengakomodir ini. Saya kadang-kadang bingung gitu ya, agak sedih juga gitu kalau kita mendefinisikan sistem pendidikan kita atau tujuan sistem pendidikan kita itu sebagai untuk menciptakan manusia siap kerja gitu misalnya, atau ya siap kerja lah ya. Padahal di dalam negara semajemuk Indonesia ini mestinya tujuan pertama pendidikan adalah menciptakan citizen gitu, menciptakan warga negara gitu. Warga negara yang seperti apa? Yang tadi antara lain seperti itu. Jadi ini perlu imajinasi, Gus, saya kira. NU sebagai organisasi besar punya ruang yang luar biasa besar saya kira, dan menjadi leader di depan begitu untuk membayangkan ini. Dan saya senang sekali tadi ketika mendengarkan Gus Yahya menyampaikan bagaimana substansi dari agama itu harus masuk di ruang-ruang publik itu. Ini kita bisa belajar banyak sebetulnya dari alma maternya Masuki di Harvard ini, mungkin dosennya Masuki di Michael Sandel itu yang mengatakan Amerika tuh terpuruk hari ini luar biasa karena apa? Karena civic virtue, adab bermasyarakat, ya. Apa tuh? Adab bernegara ya, adab bernegara yang luntur luar biasa. Kenapa kok luntur? Anak-anaknya nggak pernah diajarin. Anak-anaknya nggak pernah diajarin. Kenapa? Karena ya agama nggak boleh kok diajarin di sekolah dan sebagainya dan seterusnya ya. Padahal agama bisa menjadi sumber adab yang luar biasa, referensi adab yang luar biasa. Jadi persoalannya bagaimana kita merumuskan itu, ya, bagaimana kita merumuskan itu dengan baik, sehingga ruang-ruang publik kita, ini kalau kita tadi di ruang tadi ya diskusi sedikit sekularisme misalnya, pertama itu ruang publik dikosongkan dari Tuhan, Pak. Langkah pertama ruang publik dikosongkan dari Tuhan, Tuhan hilang dari ruang publik. Setelah ruang publik hilang, perjalanan berikutnya apa? Gitu ya pertanyaannya. Dan terlantas apa lagi? Menjadi agama menjadi tidak relevan. Padahal sayang kalau agama itu nggak relevan. Karena agama bisa menjadi sumber adab yang luar biasa. Banyak catatan saya kira Gus Yahya, tapi saya tahu waktunya tidak cukup. Mudah-mudahan ada kesempatan untuk diskusi lagi. Terima kasih, saya appreciate luar biasa hari ini. Terima kasih.
Silakan Gus. Ya, tentang menjadi Islam yang totok atau Kristen yang totok, pada saat yang sama menjadi Indonesia yang totok. Ya. Saya kira ini sebetulnya sangat dimungkinkan. Hanya saja bahwa kita tahu ekspresi-ekspresi identitas itu memang saling berebut ruang. Di ruang publik itu saling berebut tempat. Nah, maka ya memang kita harus berpikir tentang bagaimana kita menghadirkan agama di ruang publik itu tanpa meriskir terjadinya konflik antar identitas. Itu yang sekarang kita butuhkan. Nah, salah satu caranya ya dengan membuat formulasi tentang nilai-nilai substansial sebagai representasi dari agama. Bahwa yang merepresentasikan agama itu bukan cuma orang. Jadi kita sedang tidak perlu kita berpikir tentang memenangkan presiden yang muslim dan mengalahkan yang kafir dan sebagainya, hal macam itu. Tapi kita berpikir tentang rumusan-rumusan nilai substansial. Apakah ini sudah adil atau tidak? Karena adil itu adalah representasi dari agama. Kasih sayang, kepedulian adalah representasi dari agama. Ini yang perlu kita kembangkan ke depan. Nah, kalau saya lihat sekarang ini, Pak Malik, di antara yang kurang dari kehidupan kita sekarang ini adalah dongeng. Kita ini makin lama makin kekurangan dongeng. Padahal dongeng itu penting. Dongeng itu narasi yang memelihara, yang menjamin kesinambungan internalisasi nilai-nilai. Kita ini jarang punya, sehari-hari ini kurang ada kepedulian tentang narasi. Bung Karno dulu itu rajin membuat narasi. Maka beliau berhasil membentuk wawasan kebangsaan yang sangat berpengaruh sampai hari ini. Karena beliau membangun narasi. Sekarang ini jarang sekali pemimpin-pemimpin kita membuat narasi. Kalau sudah ribut baru bertengkar. Tapi narasinya tidak disiapkan. Banyak yang ingin jadi dalang tapi tidak punya lakon. Padahal dalang itu kan harus ada lakonnya gitu. Masa mau jadi dalang cuma pasang baliho kan tidak bisa gitu. Harus ada lakonnya apa gitu. Nah itu saya kira ini yang kurang. Termasuk narasi tentang kebangsaan ini. Kita memang sudah punya modal yang kuat. Tapi kalau narasi kebangsaan ini tidak dipelihara ya, dengan platform-platform yang populer, yang dominan tadi, ya memang kita boleh khawatir apakah kebangsaan kita ini di masa depan bisa bertahan. Nah persoalannya sebetulnya memang sekarang ini ada gerakan yang tidak kecil, cukup kuat secara internasional yang anti bangsa. Jadi gerakan anti nation itu ada. Memang ada gerakan anti-nation. Dan sudah menjadi gerakan politik juga. Nah persoalannya kemudian, menurut saya secara realistis pada tahap ini, kita mau tidak mau tetap membutuhkan konstruksi negara bangsa ini dalam struktur pergaulan internasional untuk menjamin terpenuhinya hak-hak dari setiap bangsa. Karena kalau konstruksi negara bangsa ini dibubarkan atau dianggap tidak ada, yang menjadi ujungnya cuma dua. Apakah akan terjadi chaos yang meruntuhkan seluruh bangunan peradaban, atau kemudian kita tergiring untuk menerima tirani global
berdasarkan penguasaan sumber daya. Nah, dua hal ini jelas bukan masa depan yang kita inginkan. Untuk tahap sekarang, satu-satunya yang bisa mencegah arah tadi, yaitu kekacauan global menuju keruntuhan peradaban atau tirani global atas dasar monopoli sumber daya, satu-satunya adalah dengan mempertahankan konstruksi negara bangsa. Bangsa Indonesia ini kalau tidak ada negaranya sendiri, tidak ada bangsanya sendiri, ya kita ini sudah lewat menjadi hamba-hamba dari praktek katakanlah korporasi global yang memang sangat menggurita. Nah, maka ya kita harus pertahankan ini bangsa ini dengan cara-cara yang bisa kita lakukan. Nah, termasuk yang kita butuhkan adalah menghidupkan kembali narasi-narasi yang bisa menjadi kendaraan untuk menginternalisasikan nilai-nilai kebangsaan ini ke dalam pikiran dan hati dari anak-anak bangsa kita. Terima kasih. Terima kasih Gus. Kita kasih aplaus. Terima kasih demi kesetaraan gender, kesetaraan yang kita perjuangkan malam ini, tanpa representasi dari perempuan bisa menjadi bumerang. Karena itu saya ingin mengundang audiens dari kalangan perempuan untuk berpartisipasi. Ke Mbak Omi silahkan. Terima kasih Mas Sukidi. Selamat malam, salam sehat untuk semuanya. Gus Yahya yang saya hormati, Romo Magnis, Mas Malik, Habib Jafar, dan semuanya. Pertama, saya Uni Lubis, pemimpin redaksi IDN Times, media untuk milenial dan Gen Z. Jadi senang tadi Gen Z disebut-sebut. Dan juga Ketua Forum Jurnalis Perempuan Indonesia. Saya itu tadi mikir, orasi dari Gus Yahya 25 menit 42 detik. Ngapain dulu saya ikut penataran P4 100 jam ya? Atau belajar PKN ya? Karena sudah bisa digambarkan dengan bahasa yang sederhana, ada segar juga dengan humor, dan itu rasanya masuk dalam benak apa sebetulnya yang dimaksudkan dengan Indonesia, Pancasila, kemajemukan, Bhinneka Tunggal Ika, semua hal yang selama ini sering menjadi, kita lihat hanya menjadi jargon, tapi flow-nya Gus Yahya dan kemudian diperkuat oleh Romo Magnis, Mas Malik, Ustadz Jafar itu sangat bagus sekali. Jadi terima kasih kepada Kompas yang menggagas RI. Malam ini nih Kompas banget dan Pak Yakob banget. Jadi kita kangen nih sama Pak Yakob utama. Saya setuju semuanya 1000%, termasuk soal optimisme terhadap Gen Z, Gus Yahya. Gen Z itu sebetulnya lahir pada saat susah, Gus Yahya. Karena dia digital native, dia itu langsung bisa tahu bahwa terjadi kesulitan untuk mendirikan gereja di sana. Zaman saya nggak tahu, zaman saya Gen Z, karena dulu belum ada digital. Jadi bacaannya terbatas. Gen Z itu tahu bahwa di Amerika itu terjadi penindasan rasialis dan di mana-mana. Jadi mereka lahir dalam situasi yang sebetulnya lebih sulit karena the borderless ini, karena digital. Tetapi mereka strong. Di Indonesia, Gen Z adalah yang mendrive reformasi di korupsi. Mendrive percuma lapor polisi. Ya, semua yang bagus-bagus itu didrive oleh milenial dan Gen Z. Pertanyaannya, apakah berubah? Semua semangat itu berhadapan dengan konsolidasi kekuasaan. Dan tidak hanya sekarang.
periode kedua itu selalu terjadi konsolidasi kekuasaan partai politik. Jadi apapun yang diteriakkan itu dianggap seperti angin lalu. Jalan aja, undang-undang jalan aja. Undang-undang apapun jalan aja yang diprotes. Jadi kembali kepada tadi pertanyaan atau pernyataan yang disampaikan oleh Gus Yahya. Bagaimana kita menempatkan agama dalam konteks sekarang? Bahwa mestinya nilai-nilai agama itu dimasukkan ke dalam semua bentuk, termasuk aturan positif tentunya ya Gus ya, undang-undang dan segala macam. Justru itu juga pertanyaan yang besarnya, ya. Bagaimana Gus Yahya melihat bahwa begitu banyak undang-undang yang dibuat dengan biaya yang luar biasa dan pastilah dibahas bareng oleh orang-orang yang punya kesadaran beragama yang tinggi, apakah itu simbol atau substansial. Tapi korupsi nggak hilang-hilang tuh, ada fatwanya, semua agama bikin fatwa bahwa korupsi itu haram. Tapi makin menggila, jadi yang orang mengatakan bahwa belum ketahuan aja, sebetulnya tuh korupsi di mana-mana gitu. Ya, generasi muda NU juga, Menpan RB kan baru mengatakan 500 triliun anggaran kemiskinan nggak jelas penggunaannya ya. Kalau jelas pasti udah makin banyak orang yang nggak miskin. Kedua, pelanggaran HAM terjadi terus tuh. Baik itu yang lama, baru diakui 12, baru diakui ya, belum minta maaf, belum juga jelas apa yang akan dilakukan. Tapi yang bentuk kecil-kecil sehari-hari terjadi. Kasus persidangan yang disiarkan setiap hari oleh media, dengan tokoh utama Ferdy Sambo, itu kan membuka kotak Pandora. Apa sih yang selama ini dialami oleh rakyat kecil yang berurusan dengan aparat? Wong ini yang berurusan dengan elit-elit aja seperti itu. Jadi sebetulnya apakah memang agama ini masih punya wibawa, Gus? Dalam konteks tata kelola pemerintahan. Saya nggak bicara sekarang ya, karena ini cerita korupsi kan udah mungkin 30 tahun ke belakang juga ya. Jadi dari zaman ke zaman. Jadi sebetulnya masih punya wibawa nggak sih? Atau tadi seperti Gus Yahya katakan, sebetulnya hanya menjadi simbol dan akan selalu menjadi simbol. Seperti kira-kira beberapa tahun yang lalu mungkin apakah di Kompas ada ada karikatur ya, bahwa agama itu cuma suruh mendorong aja, mendorong mobil politik pada saat pemilu. Tapi sesudah itu value substansinya itu enggak pernah dipakai. Jadi betul-betul kemarin, sekarang, dan ke depan termasuk untuk diskriminasi, perempuan, anak, poverty, ya itu cuma simbol-simbol aja. Terus apa yang harus dilakukan, apa yang akan dilakukan oleh Gus Yahya yang sekarang sedang memimpin organisasi Islam terbesar di dunia untuk mengubah, mungkin belum semuanya, tidak mungkin sesuatu langsung, tapi apa yang bisa. Jadi tadi selama saya dengerin itu, ya tapi korupsi, ada fatwa korupsi, orang tetap aja korupsi, malah begitu korupsi OTT pakai kerudung ya kan, terus pakai segala macam yang tadinya nggak pakai kerudung ya, gitu loh. Nah ini jadi sebetulnya ketika kita harus menempatkan agama dalam konteks yang sekarang, apa masih bisa? Karena situasinya udah seperti ini. Ada polisi yang ternyata punya Audi, wah itu kan baru ketahuan sekarang ya. Itu yang nggak ketahuannya banyak dan nggak cuma di satu organisasi gitu, udah luar biasa ini. Dan Gen Z, Gus Yahya, punya akses untuk membaca itu semua. Ya. Dan yang timbul adalah mistrust dari mereka terhadap mereka yang sekarang sedang ada dalam kekuasaan di semua level, bahkan mungkin terhadap level organisasi keagamaan. Bagaimana menurut Gus Dur ya, soalnya udah kayak Gus Dur
Gus Yahya. Menurut Gus Yahya, terima kasih. Silakan Gus, silakan. Ya, terima kasih. Nah, ya ini realitas sebenarnya yang disampaikan oleh Bu Uni Lubis tadi, realitas. Nah, ada dua hal pada dasarnya yang ingin saya sampaikan sebagai tanggapan. Yang pertama bahwa ya kita sekarang ini sedang berhadapan dengan kebutuhan untuk membongkar kecenderungan ukuran keagamaan yang hanya didasarkan pada formalitas saja. Atau yang dulu Gus Dur disebut sebagai formalisme agama. Agama itu mestinya tidak hanya diukur dengan formalitas, ya. Dengan kerudung, dengan kampanye pakai majelis istighosah misalnya, itu sekarang ini yang sedang populer ya. Kita seharusnya tidak seperti itu. Nah, yang pertama-tama ya kita harus bongkar dulu mindset bahwa agama ini mengharuskan pengikut-pengikutnya untuk terlibat dalam kompetisi memperebutkan sumber daya atas nama identitas agama. Karena sampai sekarang masih ada, artikulasi itu masih. Ya. Yang jadi penguasa harus Muslim supaya nanti sumber dayanya jatuh ke tangan orang Islam. Ini menteri ini NU kok cuma dapat jatah menteri segini, ini harusnya dapat jatah menteri keuangan supaya pegang duit banyak misalnya begitu. Ya karena masih mindsetnya masih berpikir bahwa representasi agama itu ada pada formalitas. Kita masih di situ posisinya. Nah kita memang harus kembangkan, ini harus kita bongkar. Kalau enggak ya ini jadi kayak bahasa ininya jadi candu. Dulu dibilang bahas agama itu candu gitu. Karena enak orang ini cuma ngaku NU aja bisa jadi bupati, jadi wali kota hari ini di Jawa Timur. Ya kita harus bicara terbuka soal ini supaya masalah bisa kita selesaikan. Ini yang pertama. Dengan kata lain, jelas bahwa kita prihatin. Tapi juga kita harus siap dengan pekerjaannya Bu Uni gitu. Ini ada kerjaan ini gitu. Ini kita bukannya cuma berhak untuk mengeluh dengan berbagai keadaan ini, tapi kita juga berkewajiban untuk melakukan sesuatu, untuk bekerja. Nah yang kedua, ya kita perlu realistis, termasuk kepada generasi Z ini, mari kita ajak untuk realistis. Masalah memang banyak dan terjadi di mana-mana. Tapi itu tidak berarti kita boleh memilih kiamat. Yang disampaikan tadi kan baru masalah-masalah yang ada di Indonesia. Kalau kita bicara soal dunia ini minta ampun. Kalau kita coba melihat sebagai masalah yang menyakitkan, yang menyedihkan, ya kita bisa terdorong untuk berpikir tentang kiamat habis-habisan. Makanya sekarang kan organisasi-organisasi teror Islamis itu ideologinya ideologi kiamat. Benderanya bendera kiamat. Gitu. Imam Mahdi ini kan kiamat semua ini urusannya. Karena masalah sudah begitu banyak. Nah maka kita harus ajak semua orang untuk berpikir lebih realistis tentang keadaan ini. Mari kita bekerja dengan realistis, dengan strategi yang realistis, untuk merubah keadaan. Nah, bagi kami, atau bagi saya lah ya, supaya saya tidak mengklaim NU, ditanggung jawab saya sendiri. Ya. Bagi saya pertama-tama yang dibongkar adalah mindset formalistik tadi. Bongkar dulu itu, kemudian dari situ kita mulai bicara soal nilai substansial yang relevan dengan kebutuhan masyarakat, dengan kehidupan masyarakat. Karena memang tidak
tidak semuanya bisa dikontrol melalui konstruksi-konstruksi struktural ataupun institusional. Hukum kayak apapun itu pasti ada lubangnya buat dikorup. Serumit apapun hukumnya itu lubang korupsi itu pasti masih terus ada. Maka ya lubang ini harus diisi dengan nilai-nilai tadi. Ini kan lalu jadi persoalannya sampai kepada bagaimana cara kita mengajarkan agama selama ini gimana sih gitu. Kita ngajarin anak-anak kita untuk beragama itu dengan cara seperti apa? Kok dia itu jadi rajin ibadah tapi juga tiba-tiba ada kesempatan nyolong juga gitu loh. Nah ini berarti ada yang harus kita pikirkan ulang tentang cara kita mengajarkan agama ini. Nah ini pekerjaan Bu, ini pekerjaan besar, berat, dan saya kira ya semua orang harus berpikir tentang ini. Dan yang paling fundamental dari semua pekerjaan, semua strategi apapun yang kita bangun nanti, prinsip yang paling fundamental adalah realisme. Kita boleh punya idealisme, boleh punya visi yang indah tentang masa depan, tapi strategi harus realistis supaya hasilnya bisa terlihat. Karena kalau tidak realistis itu ya apakah cuma jadi proforma yang tidak ada hasilnya atau malah justru merusak kalau tidak realistis. Terima kasih. Terima kasih Gus. Karena kita memiliki 3 panelis yang laki-laki semua dan baru 1 dari Mbak Uni Lubis, dan ternyata ruang kritis dan kegelisahan yang begitu kritis justru berasal dari ibu-ibu Gus Yahya. Saya terima kasih Mbak Uni atas tanggapannya yang begitu kritis. Selanjutnya saya ingin mengundang Mbak Olga Lydia, seorang pekerja seni yang cerdas dan aktivis keberagaman, untuk memberikan tanggapan. Silakan. Terima kasih Pak Sukidi. Assalamualaikum Pak Kiai, perkenalkan saya Olga Lydia. Saya calon anggota NU, Pak Kiai. Cabang katedral kalau sudah buka. Nah Pak Kiai, saya punya persoalan. Persoalannya mungkin sepele, tapi saya rasa ini cukup penting. Suatu kali saya masuk dalam sebuah grup. Grup itu isinya ya kebetulan katanya anak-anak Tuhan gitu ya. Jadi ada yang Kristen, ada yang Katolik gitu. Pertama bulan-bulan awal berjalan dengan baik, tapi kemudian ada satu orang yang sering mengeluarkan komentar atau postingan yang akhirnya harus saya tanggapi. Pertama saya tanggapi baik-baik, lama-lama kan jadi sewot ya Pak Kiai. Karena yang dia sampaikan itu provokatif lah gitu. Dan yang saya lihat dari beliau ini adalah kalau beragama tuh rasanya kurang soleh gitu Pak Kiai. Kalau kita tidak membela agama kita dengan posting-posting yang provokatif itu gitu. Nah kemudian saya jadi teringat juga beberapa waktu yang lalu ada seorang influencer juga yang menyampaikan soal moderasi beragama. Saya sih setuju gitu, tapi kemudian ada sedikit polemik lah gitu, ada yang tidak setuju, ada yang merasa bahwa rasanya kalau moderat tuh kurang soleh Pak Kiai. Nah ini bagaimana, karena kalau kita kembali lagi melihat kepada politik identitas yang digunakan dalam setiap pemilu, pilkada, pilkades dan sebagainya, ya politik identitas ini yang menggunakan orang-orang seperti ini gitu. Karena bayangkan itu teman berantem saya di grup itu, itu bahkan mendukung presiden di negara lain yang dia tidak punya hak pilih juga gitu, tapi dia ikut membela gitu, hanya gara-gara seagama gitu, membela iman gitu. Nah bagaimana kita mengatasi hal seperti ini Pak Kiai? Sekian dari saya.
Terima kasih Mbak Olga, ya nanti kita buatkan kartu anggota kalau mau saya. Walaupun saya sendiri tidak punya kartu anggota sebetulnya. Dua hal. Pertama, kita memang tidak bisa sepenuhnya menggantungkan hidup ini kepada platform digital. Memang itu dominan, tapi kita tidak bisa, kita tetap harus punya engagement, ya, punya keterlibatan di dalam dunia nyata ini. Karena memang beda, di platform-platform digital itu orang cenderung, saya pikir cenderung kurang bertanggung jawab. Gitu. Karena tidak berhadapan langsung dengan lawan komunikasinya gitu. Sehingga cenderung mau ngomong apa saja. Dan saya mengalaminya sendiri. Dulu waktu saya ke Yerusalem itu dimaki-maki, dicaci maki sampai habis-habisan di media sosial itu, bahkan oleh tokoh-tokoh. Di media sosial maki-maki habis sampai seolah-olah nggak ada harganya. Tapi saya ketemu orangnya, dia tidak berani ngomong apa-apa. Kenapa? Karena ketemu dia harus tanggung jawab, ngomong gak enak dikit saya bisa tempeleng toh. Tapi kalau di platform digital, ya kita tidak bisa berbuat apa-apa. Maka memang saya kira itu nature karakter dari platform digital memang seperti itu. Dan makanya ada Habib Hussein juga bilang bahwa ini ada orang salat enggak baca Quran, enggak ada Quran dibakar ngamuknya seperti pahlawan paling hebat di platform digital gitu. Nanti kalau ketemu orangnya, ya sebetulnya ya enggak gitu-gitu amat. Ini yang pertama. Yang kedua, lagi-lagi ya kita memang butuh melakukan perubahan secara komprehensif di berbagai layer yang terkait dengan keagamaan ini. Kenapa tadi dikatakan kalau ndak musuhi orang itu berasa kurang soleh? Karena memang dididik begitu. Gimana dididik begitu? Terus terang saja saya ini dididik seperti itu. Saya belajar agama sejak kecil dan elemen-elemen ajaran yang diajarkan kepada saya memang mengandung unsur-unsur mendorong antagonisme terhadap kelompok agama lain. Saya berubah jadi toleran begini ini kan belakangan aja gitu. Karena saya bilang karena saya kenal Gus Dur, kemudian Gus Dur mendidik saya dan seterusnya saya berubah. Tapi pada dasarnya di dalam agama itu mungkin saya kira setiap agama ya. Kemarin di forum R20 itu ketahuan bahwa setiap agama ternyata punya elemen-elemen problematis di dalam ajarannya ini yang mendorong antagonisme terhadap kelompok agama lain. Memang iya. Dan masih diajarkan sampai sekarang. Nah ini yang perlu kita rekontekstualisasikan sekarang ini. Makanya saya juga tidak puas dengan wacana moderasi beragama itu. Moderasi beragama itu seolah-olah kita nyuruh orang beragama itu setengah-setengah saja lah, enggak usah. Makanya oleh gerakan-gerakan khilafah itu dilawan dengan Islam kafah. Itu sebagai lawan dari Islam moderat. Karena Islam moderat itu kan cuma Islam 50%. Yang kafah ini yang 100% gitu. Nah tidak bisa begitu, ya tetap harus 100%, tapi ada elemen-elemen yang memang harus dikontekstualisasikan dengan realitas kekinian. Ada hal yang di masa lalu dimapankan dan mungkin berguna, tapi sekarang tidak bisa lagi diteruskan karena akan menjadi unsur yang merusak. Nah ini harus kita pahami, kemudian secara jujur kita akui
bahwa memang ada. Saya secara jujur memang dalam Islam ada kok memang ajaran-ajaran yang mapan ya. Artinya sampai sekarang masih dianggap otoritatif, masih dianggap boleh diikuti pandangan-pandangan itu, yang problematis karena nyuruh kita bermusuhan dengan kelompok lain. Ini harus kita akui bahwa memang ada yang begitu. Dan kemudian kita perlu membangun wacana alternatif yang sama otoritatifnya. Wacana alternatif. Nah selanjutnya tentu kita butuh ada reformasi pendidikan keagamaan. Kita harus rubah cara kita mengajarkan agama kepada anak-anak kita. Nah, sebagai kendaraan dari semua upaya itu, kita butuh gerakan sosial. Kita tidak bisa serahkan ini hanya kepada individu-individu. Jelas kalau saya suruh kerja sendirian juga tidak mungkin mampu. Bu Uni juga tidak akan mampu. Tidak ada orang yang mampu bekerja sendiri-sendiri. Kita tidak bisa juga serahkan kepada penguasa. Karena katanya kekuasaan itu cenderung korup. Ya, dan kalau kita serahkan kepada kekuasaan nanti seperti reformasi dikorupsi lagi nanti soal ini kan. Nah, maka kita harus bangun gerakan sosial supaya ini menjadi nilai dan mindset yang diterima secara merata di dalam masyarakat. Sehingga siapapun nanti, ya, ini nanti bisa diproyeksikan dalam politik juga pada akhirnya. Karena siapapun nanti yang ingin memenangkan posisi politik, dia harus memenuhi aspirasi nilai yang substansial yang sudah diterima oleh masyarakat ini. Sehingga kebijakan-kebijakan politik itu secara perennial siapapun yang berkuasa akan mengikuti aspirasi untuk nilai-nilai substansial agama dan harmoni sosial ini. Ini saya kira yang perlu kita lakukan. Terima kasih. Terima kasih. Saya kira yang terakhir sehingga kita punya 3 panelis dan sekaligus 3 keterwakilan dari perempuan. Mbak Titi, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Gus Yahya senang sekali malam ini bisa bertemu. Saya menekuni isu kepemiluan dan kita berada di tengah situasi yang sangat hangat, cenderung panas menuju 2024. Tadi juga sudah disampaikan, agama akan menjadi isu yang sangat menarik dan sudah bisa akan diduga di tengah minusnya politik gagasan dan program, hal itu akan menjadi sentuhan emosional yang sangat kuat. Nah, sementara kita tadi juga sudah disampaikan partai politik kita juga masih sangat pragmatis atau yang bahkan tadi Mbak Uni sebut ya bisa dikatakan unstoppable begitu ya, kalau sudah ada maunya semua bisa jadi. Nah, di tengah kita ya sebagai tentu umat, sebagai pemilih, kita melihat kontestasi politik yang juga akan menggunakan agama sebagai isu yang istilahnya menjadi sentuhan emosional yang sangat kuat untuk mendapatkan dukungan. Lalu saya butuh tips ini terutama bagi kita semua, seperti apa kita menetralisir ini sehingga pemilih kita tidak mudah sekali diombang-ambingkan oleh hal-hal yang memang ketika kita pun ingin berorientasi pada gagasan, itu juga tidak tersedia begitu. Jadi posisi tawar seperti apa yang harus kita hadirkan. Sementara yang kita butuhkan itu sendiri tidak tersedia. Ruang-ruang apa yang bisa kita lakukan, terutama kemudian bagaimana sinergitas kita yang bisa kita bangun sehingga kita ini bisa solid begitu menghadapi 2024 yang kejutannya sangat luar biasa. Makasih Gus. Silakan Gus. Ya 2024 ini memang ya ngeri-ngeri sedap. Jadi ancaman-ancaman terkait
politik identitas memang masih kuat. Pertama, yang saya lihat sekarang ini sebetulnya ada kemauan sih dari kalangan elit untuk melunakkan tekanan politik identitas ini. Yang kelihatan misalnya dari keputusan untuk membuat pemilu serentak. Antara pilkada dengan pilpres serentak itu kan nantinya itu ya. Nah ini saya kira cukup membantu. Karena koalisi kan jadi kacau nanti. Itu yang mengklaim agama ternyata di sana ikut ini dan sebagainya. Sehingga tidak ada konsentrasi klaim gitu ya. Nah ini saya kira cukup membantu. Dan saya tahu ini dilakukan dengan sengaja memang untuk mencegah konsentrasi pada politik identitas. Tapi ancaman masih tetap ada. Nah makanya kita harapkan ke depan ini, karena ini semuanya masih, kalau hari ini masih elit memang gimana. Masih elit. Ya ini bisa dianggap rugi, bisa dianggap untung gitu. Bisa dianggap rugi karena lagi-lagi elit lagi. Tapi bisa dianggap untung karena apa? Karena sebetulnya kalau elitnya ini cukup bijaksana lah. Ya. Ini kan ada dari DPR sekarang ini kan elit-elit ini politik ini. Kalau cukup bijaksana sebetulnya bisa kita minta untuk membuat game design yang aman. Caranya gimana? Bikin calon yang kira-kira aman. Calon yang kira-kira enggak bikin masalah. Dan kita bisa. Ini kita kan enggak kayak Amerika. Kalau Amerika itu Partai Republik tidak bisa mencegah Trump jadi calon presiden. Karena ada preliminary election, ya apa buat yang menang preliminary Trump ya Trump jadi calon. Sekarang kan enggak, kan terserah ketua-ketua partai ini. Nah kita mohon kepada ketua partai ini untuk membuat game design yang aman, ya. Jangan macam-macam lah. Cari bikin game design yang aman. Jangan hanya karena kepingin berkuasa lalu ya, meriskir hal-hal yang berbahaya bagi keselamatan masyarakat, bangsa, negara. Nah, ruang apa yang kita bisa berkiprah di situ masih tersisa untuk kita ya ruang pendidikan, Bu. Ruang pendidikan politik apalagi. Ya, apalagi kayak NU ini gitu. Ya kita ruang pendidikan politik sambil ya dengan tegas ini saja enggak gampang loh. Ketika saya bilang enggak boleh politik pakai identitas NU itu enggak gampang. Ya harus tarung kita karena kita juga berhadapan dengan kemapanan internal. Ya saya terus terang aja ketika kemarin saya bicara tentang bahwa NU tidak boleh dijadikan alat politik oleh PKB, gitu kan. Ya. Lalu ada kiai lain bilang bahwa bukan begitu, justru PKB yang jadi alat politiknya NU. Ya mari kalau begitu buktikan, saya bilang. Nah tiba-tiba kemudian ada kiai lain bilang bahwa ya NU ya PKB, PKB ya NU. Nah ini masalah ini. Jadi kami ini masih harus tarung dulu ini di dalam ini. Apa boleh buat karena kemapanan yang panjang. Tapi ini harus dilakukan. Ini harus dilakukan dan ruang kiprah kita ya emang di situ. Nah, saya harus memanfaatkan posisi sebagai ketua umum ini sebisa-bisanya untuk mendorong ini. Gitu. Walaupun harus melalui ya pergulatan-pergulatan. Nah, tapi sebagai rakyat ya ruang kita adalah pendidikan politik ya, dan doa gitu. Karena di dalam situ dalam keadaan cengkeraman struktural yang begitu kuat, saya kira ruang kedaulatan rakyat yang sejati itu ada pada doa. Terima kasih. Terima kasih Gus Yahya, kita kasih aplaus. Kita di penghujung acara, kita mohon pada Gus Yahya untuk memberikan closing statement secara singkat. Mari kita kembali kepada keberadaan kita sebagai
manusia. Umat manusia ini telah menjalani sejarah yang begitu panjang. Saling bunuh, saling menumpahkan darah, sekian lama. Mari mulai segera kita berpikir tentang masa depan kita sendiri yang hidup hari ini. Dan masa depan anak-anak kita yang akan hidup di masa depan. Apa yang dulu diwariskan, segala kegetiran, kepedihan yang diwariskan dari masa lalu tidak harus kita pelihara sebagai panduan kita untuk membangun kehidupan kita. Mari kita bangun kebersamaan untuk masa depan yang lebih baik, yang lebih mulia, yang lebih jujur untuk masa depan kita sendiri dan anak cucu kita yang akan datang. Terima kasih. Terima kasih Gus Yahya atas pencerahannya yang luar biasa. Kita semua sungguh tercerahkan dan seperti kata Mbak Uni, malam ini adalah malam kerinduan pada Pak Yaakob karena kita berpikir besar tentang Indonesia sebagai negara bangsa modern yang berdiri tegak di atas pilar kebinekaan tetapi selalu diikat dengan spirit persatuan. Karena itu persatuan di tengah kebinekaan itu menjadi modal sosial kita untuk selalu bersama, selalu berkolaborasi untuk Indonesia yang lebih adil, lebih terbuka, dan lebih demokratis. Saya ingin mengundang Mas Andi Budiman untuk ke podium dan juga Mas guru saya, Mas Budiman Tanurejo untuk ke panggung. Dan sekaligus 3 panelis, Romo Magnis, Bib Husen, dan Mas Abdul Malik. Saya sebagai moderator mengaturkan rasa terima kasih yang teramat dalam kepada Gus Yahya, Kompas Gramedia, Mas Budiman, seluruh panelis dan seluruh hadirin sekalian atas terselenggaranya program Gagas RI ini, dan semoga kita senantiasa selalu mencintai, merawat, dan memajukan Indonesia yang telah dibentuk dan didirikan oleh para pendiri bangsa. Ini tugas kita bersama untuk selalu terpanggil untuk memberikan satu pengabdian yang terbaik buat Indonesia Raya. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.